Nabi SAW dan kisah-kisah para anbiya, para aulia, para syuhada dan para ulama. Alhamdulillah, kita mulai pada malam hari ini pembahasan tentang salat yang diharamkan. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan salat yang diharamkan di dalam syariat, kemarin pembahasan tentang masuknya waktu salat. Di antaranya terakhir, wa yundabu ta'khir salatil isya, disunnahkan mengakhirkan salat isya. Timbul pertanyaan, setahuan Nabi, sering kalau kita dengar ceramah-ceramah, tausiah itu salat di awal waktiha itu paling afdal. Kalau dalam bahasa kita itu, kalau azan itu sudah berkumandang, orang datang ataupun tidak datang ke masjid ataupun musola, ini muadzinnya langsung qomat biasanya. Tidak pakai apa lagi? Tidak pakai isyarat imam. Ya, kemungkinan juga lah masjidnya yang ada cuman muadzin itu dewean. Dia yang azan, dia yang qomat, dia imam, dia yang wajah doa. Nah, jadi ketika dia muadzin, ditunggu dulu, sholat sunnah dulu. Kalau ada imamnya, sudah nunggu isyarat imam. Si imamnya tadi sudah noleh ke belakang, kata imam. Nah, kalau dia nganggukkan kepala, maknanya apa? Qomat lah maksudnya gitu. Ya kan, maka kadang khutbah itu, kalau khutbah Jumat selesai dari khutbah yang kedua, apa kata khutib? Aqimus sholat. Sebenarnya harus pakai atau tidak? Tidak. Tidak pakai aqimus sholat, orang tetap habis itu langsung sholat. Nah, untuk menekankan. Begitu juga ketika muadzin ataupun qomat yang iqamah itu, dia harus melihat imam dulu. Ditunggu dulu imam. Kalau ada kode dari imam, mulai kita sholat qomat. Ini terkadang pintar-pintaran dia. Ya, dia yang mentang-mentang dia azan, itu dia langsung tegak qomat. Tidak. Nah, itu sunnahnya nunggu isyarat dari imam sudah layak atau tidak dia melakukan sholat berjamaah. Kalau seandainya masih menunggu makmum, ya ditunggu dulu makmumnya. Wabil khusus ketika sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu di mana keluar syaitan dan pasukan-pasukannya. Itu kalau mulai maghrib itu kalang kabut. Ada yang mau ke masjid, telat dikit lari-larian. Ada yang bawa motor kebut-kebutan. Sampai ke masjid bukan langsung masuk masjid ke tempat wudhu dulu. Kadang saking mau cepatnya keran itu dikencangin. Wudhu dia. Dengar apa? Dengar qomat tadi. Ini kalau tidak dikencangin lama wudhu nih, jadi dikencangin. Dan begitu juga yang wudhu itu ngasih isyarat sebenarnya. Ngasih isyarat kepada si imam, ngasih isyarat sama yang qomat. Oh, ini masih ada makmum ini, suaranya kencang airnya. Nah, terkadang abang ada kuliah. Nah, itu hukumnya sunnah, menunggu intidharul jamaah, menunggu sholat berjamaah. Sekiranya sudah batas waktunya, ya kita langsung sholat. Tapi ada sebagian beralasan, pada waktu maghrib ini cepat, kata dia. Iya Pak Mas, cepat kata dia. Tapi ketika kita berbuka itu, lumayan berbuka, hampir setengah jam malahan. Masa nunggu makmum sebentar? Tidak mau. Ada juga sebagian karena makmumnya sudah terbiasa, pas mau qomat baru datang. Pas qomat dia baru ke WC, baru dia wudhu. Sebenarnya kalau kita memang ada niat dari awal, jam 6 misalnya, jam 6 lewat 5 atau jam 6 lewat 5 itu, atau jam 6 sudah standby ke masjid. Nah, jadi intinya intidharul makmum itu hukumnya adalah sunnah. Begitu juga as-salat fi awal waktiha. Salat di awal waktu ini disunnahkan oleh Nabi SAW. Tapi
Tapi di dalam kitab fikih disebutkan wa yundabu ta'khiru sholatil isya, disunnahkan mengakhirkan sholat isya ila an taghiba syafaqul asfar wal abyad, sehingga hilang mega kuning dan mega putih. Ini kalau kita habis sholat maghrib biasanya nunggu baca tadarusan jam 8 lewat lah, kurang lebih hampir setengah 9. Itu kalau kita lihat awan itu, awannya ada warna putih-putih, nampak putih. Ketika mega kuning sama mega putih hilang, inilah disunnahkan mengakhirkan waktu isya. Tapi ada yang mengatakan, Bib, kalau saya mengakhirkan isya, Bib, menurut pengalaman perjalanan spiritual saya, katanya, biasanya lewat, Bib, isya lewat, subuh pun lewat. Nah, jadi tergantung pada diri masing-masing. Kalau kita yakin kalau mengakhirkan isya sampai jam 9 atau jam 10, atau ada juga yang mengakhirkan sampai dia mau sholat sambilan sholat witir, sholat tahajud sama sholat isya'nya. Jam berapa bangun? Jam 2 malam misalnya. Boleh? Boleh, karena waktunya masih panjang. Berbeda kalau waktunya mudayyiq, waktunya sempit. Ya, sudah itu kita tidak percaya bahwasanya kita bakal bangun, ya sudah, sholat dulu. Kita sholat, selesai sholat itu sudah, habis isya mau istirahat atau mau duduk kumpul sama keluarga, duduk. Setelah itu tidurnya agak cepat dikit, karena kenapa? Bakal bangun malam. Misalnya jam berapa? Jam 10 sudah tidur. Ini kebiasaan kalau jam 10 tidur, jam 3 sudah standby bangun misalnya. Tapi biasa kalau yang sudah umurnya 50 ke atas, biasanya malam biasa standby deh. Kalau yang umurnya masih 40 ke bawah, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Karena kenapa? Karena narik selimut, narik guling sama bantal itu lebih nikmat dari dia ibadah. Sebenarnya salah. Kalau dia sudah dapat nikmat ibadah itu, ya, selimut, kasur, bantalnya ditepis sama dia. Kalau dia sudah dapat kenikmatan dalam ibadah tersebut. Ya, mudah-mudahanlah kita ditakdirkan di dalam hati kita, rasa kita, diri kita, ya, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya intinya zaman sekarang, ya, untuk akhir-akhir zaman ini, jangan ninggalkan sholat 5 waktu. Ya, jangan ninggalkan sholat 5 waktu, jangan ninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ini kunci dari segala-gala kuncinya. Nah, kalau kita yakin bakal bangun, atau kita yakin bakal melakukan sholat mengakhirkan isya, ya sudah kita kerjakan. Kalau tidak yakin, ya sudah kita langsung sholat. Ala kulli hal. Wa yundabu ta'khir sholatil isya ila an taghibi syafaqil asfar wal abyad. Annahu yundabu li muridi sholatil isya an yabsira ila an yaghibi syafaqil asfar was syafaqil abyad khuruj minal khilaf. Karena kenapa mengakhirkan? Keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf mengatakan wajib melakukan sholat itu ketika sudah keluar meganya apa? Mega kuning sama mega putih. Sudah hilang, itu masuknya waktu isya. Alhamdulillah. Jadi tapi lebih afdal itu tetap sholat di awal waktu. Karena kenapa? Takut tidak ada yang tahu umur. Ya, mengakhirkan isya, tapi ada yang bilang, Beb, saya mengakhirkan isya tapi saya sudah niat. Sunnahnya mengakhirkan isya sampai hilang mega putih itu. Tapi ketika si fulan ini mengakhirkan isya, tidak taunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanggungan atau enggak? Bukan tanggungan, enggak. Karena kenapa? Karena waktu isya itu masih panjang. Tapi lebih afdolnya ketika kita sholat, habis itu wafat, itu lebih aman lagi. Karena ajal itu tidak ada yang tahu.
Cuman dikasih tahu tanda-tandanya be. Apa tanda-tandanya? Rambutnya ubanan, matonya kalau nengok baca itu sudah mulai rabun, kabur, pendengarannya kurang, giginya mulai hilang siko-siko. Ya, makan ini tidak bisa, makan itu tidak bisa. Itu tandanya. Ada juga tanda-tanda yang lain. Ya, tanda-tanda yang lain itu menurut pribadi masing-masing. Setiap orang wafat itu sebelum 40 hari ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tandanya. Itu tergantung orangnya masing-masing. Sama kayak tanda-tanda orang mau demam. Apa biasanya? Flu, pilek dulu, batuk, meriang. Nah, itu biasa kalau nengok bakso, nengok tekwan, nah itu hobi dia. Ya kalau mulai meriang gitu. Nah itu tanda-tanda bakal mau demam. Ala kulli hal. Fasal yang menerangkan tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Diharamkan salat allati dan adapun salat tersebut laisa laha sabab, yang mana salat tersebut tidak ada sebabnya. Sebab apa? Sebab mutaqaddim. Wala muqarin, dan bukan sebabnya dikarenakan muqarin berbarangan. Kita contohkan sebab mutaqaddim. Apa contohnya? Salat jenazah. Salat jenazah itu orang salat jenazah nyolatkan mayit. Salat dulu apa mati dulu? Maksudnya ada jenazahnya apa baru kita salat? Sebelum jenazah mati kita salat dulu atau sebaliknya? Meninggal dulu, wafat dulu, mati dulu baru disolati. Atau misalnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ketika kita masuk ke masjid atau sebelum ke masjid. Misalnya, Pak, saya mau sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Nah, ketika belum ke masjid. Sebelum ke masjid, sholat dulu. Boleh? Tidak boleh. Masuk dulu, baru dia sholat tahiyatul masjid. Karena sebabnya mutaqaddim. Atau sunnah wudu. Wudu dulu, baru sunnah wudu. Boleh tak? Sunnah dulu, baru wudu. Tidak boleh. Itu bukan sebabnya mutaqaddim. Ini pernah kejadian, nggak tahu wallahu a'lam di mana ya, di Talang Bakung nggak kalau salah kemarin. Di Talang Bakung pernah kejadian, orang sholat janazah ba'da fi'lul asar, setelah melakukan sholat asar. Kan di sini kan waktu yang diharamkan adalah ba'da fi'lul asar. Setelah melakukan sholat asar itu tidak ada sholat lagi. Haram melakukan sholat di waktu itu. Tapi ada yang bertanya, nah sholat jenazah kan habis sholat asar. Tidak boleh nih, haram. Ya, kalau memang konteks di dalamnya kan disebutkan waktu yang ketika ba'da fi'il asar itu memang haram. Kecuali sebabnya apa? Mutaqaddim. Kalau sebabnya mendahului, seperti orang wafat baru disolatin, ini boleh. So kita sholat jenazah habis sholat asar, kan adat kita biasanya kan, biasanya sebelum asar nyolatin atau setelah sholat asar? Setelah sholat asar. Nah itu boleh. Karena kenapa? Alasannya sebabnya mutaqaddim, maka diperbolehkan melakukan sholat jenazah setelah melakukan sholat asar. Jadi kalau konteksnya, kalau dia cuma baca ba'da fi'lil asar haram, ya sudah, semuanya haram, kacau nih. Ya, haram, kacau. Atau contoh selain sholat jenazah,
Biasa kita mandi setengah 6. Mandi asar itu habis setengah 6 itu mau dekat maghrib, kan mandi kita. Datanglah ke masjid. Ketika sampai ke masjid jam 6, belum adzan maghrib. Masuk ke masjid, sholat sunnah kita. Allahu Akbar. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid kan cukup usolli kan, atau disebutkan usolli sunnah tahiyatul masjid rakaat ini. Allahu Akbar. Sebelum maghrib, ba'da fi'il asar, kita sholat sunnah tahiyatul masjid, apa hukumnya? Boleh. Karena sebabnya mutaqaddim. Kalau sebabnya mutaqaddim, maka diperbolehkan. Kalau orang cuma baca sepenggal ini, disebutkan ini, kalau dia baca sepenggal ba'da fi'il asar indal isfirar hatta taghrib, hukumnya haram. Tapi kalau sebabnya mutaqaddim, tidak diharamkan. Atau sebabnya muqarin. Muqarin itu sebabnya dia berbarangan. Ketika kapan? Gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Atau ini konteksnya gerhana matahari. Gerhana matahari itu munculnya kapan? Ketika kapan biasanya? Indal istiwa misalnya. Kan indal istiwa matahari di tengah-tengah itu haram kita melakukan sholat. Tapi gerhana itu munculnya pas tengah-tengah. Boleh atau tidak? Boleh. Karena sebabnya adalah muqarin. Kalau sebabnya muqarin diperbolehkan. Atau gerhana mataharinya ba'da fi'il asar. Setelah asar matahari nampak tuh merah, tapi terjadinya gerhana. Boleh tidak kita sholat? Boleh, karena sebabnya muqarin, sebabnya berbarangan. Nah, ini diperbolehkan di dalam syariat. Ada tempat-tempat yang diperbolehkan, nanti bakal kita jelaskan. Pertama yang diharamkan untuk kita melakukan sholat inda tulu isyamsi, ketika naiknya matahari, hatta tartafi'a qadru rumhin, sampai naik qadru rumhin, batasan daripada tombak, satu tombak. Kan kalau pagi itu matahari mulai naik, muncul merah ya, belum naik. Ini batasan waktu, tidak boleh kita melakukan sholat setelah ba'da fi'lil asar. Ini diharamkan kita melakukan sholat. Kenapa? Karena tasyabbuh. Kalau penyembah matahari apa namanya? Yang nyembah matahari apa namanya? Seorang Jepang yang menyembah matahari. Ya. Itu biasanya orang-orang Jepang. Kalau pagi-pagi itu, sebenarnya kalau kita lihat dia kayak senam, padahal bukan senam. Ya, nyembah matahari. Alhamdulillah. Ini matahari ini adalah diantaranya disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Diantaranya adalah keagungan atau tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pernah kejadian ketika kapan? Ketika anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibrahim wafat. Jadi wafatnya Sayyidina Ibrahim ini, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menyebabkan timbulnya gerhana, disebutkan dalam hadis Nabi. Dan begitu juga wala limauti ahadin, bukan disebabkan karena matinya seseorang atau lihayati, atau kehidupan seseorang. Ini Allah menunjukkan bahwasanya dua-dua ini, matahari dan bulan, ini adalah tanda-tanda kekuasaan
Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan kalau sekarang ini ketika kita lihat yang memberikan banyak manfaat itu adalah matahari. Seandainya kalau tidak ada matahari sebulan lah misalnya, dunia bakal lumutan, berlumut dia. Sudah itu bakal bumi ini menguap dia. Lama-lama bakal tenggelam karena tidak ada sinar matahari. Jangankan itu, kadang 2 hari beda hujan atau 3 hari, seminggu lah ada hujan, itu kering tanah. Bagaimana matahari itu tertutup, tidak keluar sama sekali. Dan matahari itu memberikan manfaat kepada tubuh manusia, makhluk yang ada di dunia ini, memberikan manfaat. Kalau dia ketutup, mungkin tangan kita ini kalau tidak kena sinar matahari mungkin banyak ini apa ya, jamuran, penyakit kulit dan yang lain. Nah, itu manfaat daripada matahari besar ya, manfaat. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya matahari dan bulan. Kita bayangkan matahari yang besar saja bisa ya hilang, yang kasifan dia bisa hilang. Begitu juga bulan yang besar itu dia bisa hilang. Karena kenapa? Menunjukkan bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini semuanya punya kekurangan. Bulan ada kekurangannya, matahari ada kekurangan, manusia juga seperti itu. Begitu juga makhluk yang ada di dunia ini. Tapi zat yang maha sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, kita lihat bulan. Apa fungsi bulan? Apa cuma dilihat? Atau untuk orang bercinta misalnya? Tidak, bulan itu untuk apa? Menghasilkan daripada kembang itu. Kalau tidak ada penyerbukannya dari sinar bulan, itu tidak bakalan jadi. Misal kita lihat bulan, misalnya tidak muncul setahun itu tidak ada buah-buahan di dunia ini ya. Itu berkat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan. Maka semua buah-buahan yang ada di muka bumi ini, begitu juga antara makhluk dan makhluk, Allah kasih apa? Kembang kasih sayang, cinta. Itu pada malam hari. Maka ada rembulan itu. Mungkin juga kalau tidak ada rembulan, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan itu tidak ada cinta kasih mungkin. Nah, karena menimbulkan daripada penyerbukan kembang itu dihasilkan dari rembulan itu, dari bulan. Nah, ini sesuatu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan ya, untuk makhluknya. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Indal istiwa, ketika matahari di wasatis sama. Istiwa itu asy-syams fi wasatis sama, matahari di tengah-tengah langit. Dari mana kita tahu matahari di tengah-tengah langit? Kita lihat ya. Oh, ini pas tengah. Kalau dia geser dikit berarti masuk waktu zuhur. Kemarin kan kita lihat asy-syams fi wasatis sama. Wazada qalilan, ketika dia tergelincir atau ketika dia bergeser sedikit, maka masuk waktu zuhur. Kalau orang-orang dulu sebelum ada teknologi yang canggih kayak zaman sekarang, mereka langsung melihat alam sekeliling mereka. Lihat misalnya sudah masuk zuhur belum, geser dikit dari bayangan itu. Atau waktu asar, bayangannya 2 kali lipat. Wazada qalilan, bertambah sedikit. Kalau misalnya mendung, dari mana mereka tahu? Dari hirfah, kerjaannya. Misalnya tukang dapur sak semen habis misalnya,
atau berapa lubang gali pondasi atau masang batu. Ini batu sekian ratus batu, biasanya kalau masang adukan semennya sekian, ini sudah siang, sudah masuk waktu zuhur. Atau petani misalnya, kalau petani biasanya nyangkul garap lahannya atau garap sawahnya sekian petak misalnya. Berapa orang? Sekian orang. Ini biasanya kalau sudah selesai sekian petak itu atau berapa tumbuk, nah ini sudah masuk waktu zuhur. Atau tukang jahit, dia bisa jahit pakaian. Ini biasa kalau saya jahit pakaian satu ini, nah itu sudah selesai, zuhur sudah masuk. Nah itu bisa dibuat patokan ketika zaman itu. Kalau zaman sekarang ini alhamdulillah, ya jam sudah ada, apalagi alarm HP sudah ada, hidupin TV Jambi ada jadwal jamnya kan. Nah, sudah adzan langsung di dalam TV. Atau media-media yang lain. Nah, itu sudah canggih, alhamdulillah. Tidak sulit lagi kita untuk mencari daripada masuknya waktu. Tapi yang jadi masalah zaman sekarang ini ada yang masjid kiblatnya pindah. Ini yang masalah. Zaman canggih, teknologi sudah canggih, tapi buat masjid kiblatnya masih salah. Yang salah sebenarnya siapa ini? Sambillah digemborkan bahwasanya ada pergeseran bumi bergeser kata dia. Kalau seandainya bumi itu geser, ya masjid raya sama masjid agung itu sudah geser juga mungkin. Nah, itu sebenarnya bukan bumi yang bergeser, tetapi otak manusianya yang sudah bergeser. Jadi kalau mau bangun masjid atau mau bangun untuk ibadah fasilitas umum itu, ya kita panggillah orang yang memang di bidangnya. Contoh misalnya ahlu falak, paham di bidang falak misalnya. Dari mana? MUI misalnya. Kami mau bangun masjid nih, datangkan orang yang ahli falak di bidangnya. Nah, diturunkan di situ. Nah, kaget dia baru diukur kan. Nah, sekian derajat. Sudah itu dari satelit bisa dipakainya juga. Sudah itu ada pakai timbangannya juga, ada hitungannya. Nah, maka bisa diputuskan. Kalau sekarang ini yang hebatnya yang memutuskannya tukang itu sendiri. Ditengok apa? Ditengok matahari. Oh, ini mataharinya sini, berarti kiblat di sini nih. Ya, kiblatnya ini. Oke, matahari pindah sini, pindah lagi masjidnya kiblat di sana. Alhamdulillah. Nah, jadi yang memang paham di bidang ahli falaknya, ya, kita turunkan. Masalah kedepannya mau berubah ataupun tidak berubah arah kiblatnya, yang tanggung jawab adalah ya mereka yang turun. Mana tahulah kita sudah sholat ibadah arah kiblatnya lurus, tiba-tiba 30 tahun yang akan datang teknologi sudah canggih, ketika ditimbang-timbang lagi dari ilmu falak dan kecanggihan teknologi, dia tengok miring. Ada yang miringnya kayak gini lah, nggak masuk akal. Kalau misalnya ini miring dikit lah ke kanan atau ke kiri, itu mungkin namanya manusia kan. Ini miringnya segini lah, mihrabnya di sini. Masya Allah. Miringnya baru miring, nggak kemarin nggak lurus. Ada Habib khutbah itu lurus atau sudah miring? Sudah miring. Awal-awal dulu tidak lah lurus. Awal-awal lurus. Nah itu karena kenapa? Kesepakatan masing-masing. Kesepakatan tukang sama pengurus masjidnya nyari arah kiblat dewe-dewe. Padahal zaman itu sudah mulai canggih. Atau ngikutin musola yang zaman dulu. Musola zaman dulu kiblatnya situ, ya sudah ikutin deh. Karena orang dulu itu tidak mungkin salah kata dia. Orang dulu tidak mungkin salah. Namanya manusia itu mahal khata' wa nisyan. Nah, dicek lagi, ya, lihat. Ya mudah-mudahan insyaallah ya, kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dan memilah yang benar dan yang salah. Ainal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul.
Ketika matahari fi wasatis sama, di tengah-tengah langit, ini belum masuk waktu zuhur, di tengah-tengah dia. Apa hukumnya? Haram kita melakukan sholat. Ghairu yaumul jum'ah, pengecualian hari Jumat. Karena hari Jumat ini ada Sayyidul Ayam, Sayyidul Ayamul Usbu. Setiap minggunya paling mulia, paling agung adalah hari Jumat. Hatta tazul, sehingga matahari tersebut zala, bergeser sedikit. Berarti masuk waktu zuhur. Pernah juga kejadian hari Jumat kayak gini lah. Kan di masjid itu ada jam yang ada tulisan gitu. Khotibnya fulan bin fulan gitu. Sudah itu ada jamnya kan, jam apa itu? Elektronik gitu ya, elektrik gitu. Ada waktunya. Ketika sudah masuk jam 12 lewat 1 menit, itu biasa kemarin itu jam masuk waktu itu jam 12 lewat 4 menit. Si muadzin ini dia sudah adzan jam 12 lewat 1 menit. Sudah masuk waktu belum? Belum masuk waktu. Sudah adzan, otomatis jamaah yang di masjid sholat sunnah enggak? Sholat sunnah. Apa hukum sholat sunnahnya? Hukum sholat sunnahnya ditanggung sama muadzin itu. Ya, dia yang nanggung. Jadi kalau yang jadi muadzin, yang jadi imam, jangan kekanjian atau kanjian, bahasa Palembang. Kalau bahasa Jambi apa? Iya, kepadean. Oh, dia anak jadi imam. Senang nih anda jadi imam. Padahal imam itu nanggung dosa makmum di belakang itu dia semua tuh. Yang tidak paham hukum, yang telat, yang mana auratnya nungging sini naik. Nih kadang kamu pakai baju ketat, lepis, ya sujud ini nampak belakangnya. Ada yang ini bolong-bolong. Nah itu yang nanggung imam semua itu. Nah, yang nanggungnya Jadi jangan kepadean, jangan kekanjian atau Palembang. Ya. Takut. Karena kenapa? Karena yang nanggung dosanya adalah imam. Nah itu sudah dia adzan jam 12 lewat 1 menit. Menjelang orang sholat sunnah itu masuk waktu zuhur. Berarti jam 12 lewat 4 menit pas masuk, baru adzan kedua, khotib naik ke atas mimbar. Jadi sholat yang pertama tadi hukumnya apa? Haram. Adzan yang kedua langsung khotib naik ke atas mimbar, ini sah karena dia masuk waktu. Kalau seandainya adzannya cuma 1, khotibnya sudah naik ke atas mimbar, apa hukumnya? Tidak sah. Hukum sholat khutbahnya tidak sah, otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah. Nah, ini ada ini wanti-wanti. Tapi yang sering itu yang banyak kejadian khotibnya kurang rukun. Khotibnya kurang rukun. Wasiat ditakwanya kadang khutbah pertama, khutbah keduanya tidak pakai wasiat ditakwa. Ada juga sebagian yang tidak pakai teks, hafal dia. Ya, dari awal sampai habis khutbah pertama, khutbah kedua dia hafal. Saking cerdas hafalannya sampai rukunnya lewat. Yang inti kuncinya kan rukun itu. Bukan ceramahnya panjang lebar, bukan. Biarpun ceramahnya panjang lebar, banyak juga makmum tidur semua. Ada yang angkat kaki, ada yang naruh kepala di bawah, ada yang nyender, ada yang ngorok. Ya, khutbah itu paling singkat 15 menit. Ya, 15 menit atau 17 menit. Kalau 20 menit terlalu panjang. Nah, inti-intinya biar apa yang disampaikan sedikit dia sampai, jangan terlalu panjang. Nah, itu banyak kejadian seperti itu.
Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat ya. Jangan sampai lupa. Wabil khusus yang biasa di pengurus masjid, marbot masjid, istilahnya ya pengurus masjid lah biasa. Itu dibuat surat, di bawahnya tambahan, minta tolong rukun-rukunnya dipenuhi. Itu kebanyakan dipenuhi. Atau misalnya khutbahnya agak panjang, sholatnya agak cepat. Khutbahnya sedang, berarti sholatnya agak panjang. Tapi jangan terlalu panjang kali surah Al-Baqarah. Pernah kejadian belum? Belum kan? Ya, alhamdulillah belum ada. Tapi kalau misalnya surah Sabbihis sama apa biasanya? Hal-Ata ya. Sama Hal-Ata. Itu agak panjang juga tapi sunnah. Ala kulihan. Ada juga yang pendek. Ini nggak sikon lah kondisi. Kalau khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Atau sebaliknya. Nah, ini waktu yang diharamkan ketika kapan? Ketika istiwa, kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak haram hukumnya. Boleh dia melakukan sholat sunnah ketika istiwa. Wa indal isfirar hatta taghrub. Ketika isfirar menguning hatta taghrubu, sehingga matahari tersebut tergelincir atau terbenam. Sudah gorsus syams ya. Lingkaran matahari itu sudah memang tenggelam. Baru masuk waktu maghrib. Baru masuk waktu sholat. Ini belum tenggelam, dia sudah sholat. Nah, ini haram hukumnya. Wa ba'da sholati subhi, dan waktu yang diharamkan juga setelah melakukan sholat subuh. Lakukan sholat subuh ini hukumnya haram. Misal contoh, ada yang nanya, Bib, Ana kemarin sholat, imam sudah takbir, Ana sholat sunnah fajar atau Ana ngikut imam. Nah, ketika imam sudah takbir, kita masuk ngikuti imam. Lewat sholat sunnah 2 rakaat, khairu minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu keutamaan daripada sholat sunnah atau sholat fajar sebelum subuh. Sayang tinggal nih. Habis salam imam, kita salam, boleh tak kita sholat sunnah? Boleh tidak? Alasannya? Waktunya masih ada. Jadi sholat sunnah apa namanya? Sebabnya mutaqaddim atau mutaakhir? Sholat sunnah fajar itu mutaqaddim atau mutaakhir? Tak, taruhlah misalnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu dikerjakan kapan? Sebelum waktu. Tapi kita sholat wajib duluan, jadi sholat sunnahnya belum. Habis salam subuh, sudah sholat sunnah. Boleh atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Dijawab minggu depan. Boleh atau tidak? Dan dasarnya dari mana? Apakah sebabnya mutaqaddim atau sebabnya mutaakhir? Ada mengatakan tadi waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Alhamdulillah. Minggu depan dijawab. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da salatil asar, setelah melakukan salat asar hatta taghrub, sehingga matahari itu tergelincir atau terbenam. Contoh misalnya, Ana mau salat asar nih. Ketika sampai ke masjid mau salat sunnah qobliyah, imam sudah takbir. Nah, ini ngikut sama imam. Salam selesai, sholat asar,
Boleh tak ya sholat sunnah qabliyah ba'da asar, sama kayak subuh? Itu pertanyaan lagi. Ba'da fi'il asar atau ba'da fi'il subuh melakukan sholat sunnah qabliyah atau sholat sunnah fajar, boleh atau tidak? Kalau kita paham tadi pembahasan yang di depan, insya Allah bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Kalau paham pembahasan tadi mutaqaddim sama muqarrin, kan diperbolehkan. Ini sebabnya apa? Soal sunnah qabliyah ini sebabnya mutaakhir atau mutaqaddim? Ada yang tahu? Nah, itu minggu depan boleh dijawab. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada tempat-tempat yang diperbolehkan kita melakukan sholat 5 waktu atau sholat yang diharamkan ini ketika di mana? Di haram Mekah. Jadi kita ke Mekah, waktu yang diharamkan ini itu hilang keharamannya, maka diperbolehkan kita sholat di waktu tersebut. Mau sebabnya mutaqaddim, sebabnya mutaakhir, ataupun sebabnya muqarrin, diperbolehkan. Pengecualian itu makan, tempatnya tempat yang mulia. Nah, sekarang kita masuk saktatus shalah sittatun. Saktatus shalah sittatun. Berdiam di dalam sholat ada 6 tempat. Baina takbiratul ihram wa du'a al-iftitah. Ketika kita takbiratul ihram, ini kebanyakan nih. Takbir nih kan. Allahu Akbar. Ketika bar itu ada saktah. Saktah itu berdiam sejenak. Disunnahkan untuk kita diam dulu. Ketika diam, takdirnya subhanallah. Ya, takdirnya subhanallah. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi ila akhirih. Ketika selesai doa al-istiftah itu, maka mulai kita berdiam sejenak, baru baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Wa baina doa iftitah wa ta'awud, dan antara doa iftitah dan ta'awud. Jika selesai doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau sholatnya jahar dikencangkan. Baru stop, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacanya santai baca. Wa bainal Fatihah wa ta'awud, dan antara Al-Fatihah dan ta'awud dia ada jedahnya. Ya, ada diamnya sejenak. Jangan kaget ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nyambung semua deh. Dari takbir, doa iftitah, ta'awud, bismillah, surah, nyambung. Tidak ada napas lagi, tidak ada tempat berhentinya. Nah, ini disunnahkan kita berhenti sejenak. Tiga takbir, Allahu Akbar. Sudah mantap. Takbir subhanallah, baru Allahu Akbar. Sudah selesai, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah. Wa baina akhir al-Fatihah wa amin, dan antara akhir al-Fatihah waladdallin, linnya itu ada jedahnya. Kadang sebagian ya makmumnya macam-macam, apalagi yang anak-anak itu belum amin langsung dia. Nunnya belum selesai dia sudah amin duluan. Itu ada jedahnya ketika waladdallin, amin. Imam yang amin baru berbarengan dengan makmum. Dan imamnya baru narik nafas, makmumnya sudah amin duluan.
Jangankan itu bacaan, kadang takbirnya duluan makmum dari dari imam ya, masya Allah. Ada rukuknya, imam belum rukuk dia sudah rukuk. Ya, imam belum i'tidal dia sudah i'tidal. Ya, ini diganti makmumnya jadi ini imamnya mundur. Wa baina amin wa surah, dan antara amin dan surah. Jadi kalau kita jadi imam yang bijak itu, ini kalau ketahuan nih, imam yang memang faham di bidang ilmu fikih dan yang tidak faham. Apa bedanya? Ketika dia sudah baca surah Al-Fatihah, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, langsung disambung sama dia. Nah, ini berarti tidak belajar fikih si imam ini. Ngikut imam Mekah dia. Ya, ngikuti imam yang di TV, ngikuti yang di televisi. Kalau di Mekah itu ada jedahnya, ataupun dia tidak ada jedah. Kenapa? Karena kesibukan ibadah di dalamnya. Ya, kesibukan ibadah di dalamnya terlalu padat, maka imam itu mempercepat. Jadi disunahkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Dan begitu kalau di Mekah madhabnya kan berbeda, bukan madhab Syafi'i. Madhab apa? Maliki. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, mayoritas Maliki. Kalau Syafi'i sedikit di sana. Syafi'i itu sedikit. Wa baina surah war ruku', dan antara surah dan rukuknya itu ada jedahnya. Misal minal jin, misal qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Stop dulu, hasad, stop, baru Allahu Akbar, ruku. Jangan idza hasad Allahu Akbar. Ini baru baca tasbih Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Belum Rabbana lakal hamd, langsung Allahu Akbar, turun ke bawah. Kayak sholat tarawih itu. Kalau sholat tarawih yang cepat itu sama kayak itu. Nah, jadi ketika kita sholat itu, ya kita cari khusyuk di dalamnya. Begitu juga di dalam pembahasan kita tadi, saktati sholat, berdiam di dalam sholat dari awal takbiratul ihram, baca doa istiftah, baca ta'awud, baca al-fatihah, baca surah. Setelah itu jedah ketika mau ruku. Ini disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan satu di dalam ibadah tersebut. Contoh misalnya, ketika kita jadi imam, ketika sudah waladdallin, amin, sikap si imam itu apakah langsung dia membaca surah, apa nunggu bacaan imam? Nunggu imam makmum baca surah dulu Al-Fatihah, atau imamnya langsung baca surah? Nunggu. Di sini disebutkan ustumila hadal fasal alal bayan ana saktati allati yusannu lil musalli an yasqutuha fi sholati sittun alal bayan mawadi al ghani syarahu kulha bi qadri subhanallah ila alati bainal amin wa surah yundabu lil imam fil jahriyah. Disunnahkan bagi imam ketika sholatnya jahriyah. Ada sholat sirriyah, ada sholat jahriyah. Kalau sirriyah itu seperti sholat zuhur, sholat asar, apa lagi? 2. Selainnya itu jahat. Maghrib dikeraskan, dikencangkan. Isya juga dikencangkan. Subuh juga dikeraskan suaranya. Fa'indabu lil imam, disunnahkan li imam bagi imam fil jahriyah, di dalam sholat yang dikeraskan suaranya, an yutawwilaha bi qadri Fatihah, sekiranya dia menunggu makmum baca Al-Fatihah. Paham? Nah, disinilah kunci letaknya seseorang, kita tahu ini orang faham di bidang ilmu fikih atau tidak.
Kalau dia langsung habis waladhdallin amin tadi, langsung nyeronong nembak baca surah, berarti dia tidak paham. Kalau dia paham, sekiranya lah, kira-kira makmum tadi, sudahlah, kayaknya sudah selesai. Ya, kira-kira dia nunggu bacaan si makmum, baru dia masuk ke dalam bacaan surah ini. Nah, ini wanti-wanti ya bagi imam, mobil khusus untuk imam. Ini kalau tanggungan imam ini besar ini. Ya, jangan keladasan. Jadi imam pengen jadi presiden. Dalam rumah tangga kita tanggung jawabnya berat. Lagi di wilayah yang besar, jadi presiden lagi tanggung jawabnya besar. Gubernur sama, ya, mau jadi wali kota juga sama. Jadi dosanya semua yang melakukan maksiat itu tanggung jawabnya dia. Ketika di masa periodenya dia. Kalau masa periodenya dia, misalnya buat undang-undang kemaslahatan muslim, kemaslahatan kemaksiatan itu dibasmi, insya Allah setelahnya dia bakal dapat pahala. Sebaliknya, kalau kebijakan undang-undangnya merugikan daripada bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, tidak sesuai, maka dia kaget di alam sana itu bakal susah. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau mau disuruh orang jadi imam, tolak, ya ditolak. Tidak, nanti, ya, ditolak. Cuman takut kalau nolak, saya tak jadi sholat. Ujung-ujung sholat DP. Ya, misalnya pantaslah dia suruh jadi imam, ya jadi imam. Nah, ketika jadi imam, saktati sholat tadi berdiam ketika jedah di dalam sholat, takbir, doa iftitah, ta'awud, baca fatihahnya, ketika amin, dan ketika baca surahnya itu ada jeda. Ditunggu dulu makmumnya. Jangan terburu-buru. Makmumnya belum selesai baca Al-Fatihah, si imam sudah baca surah, imamnya rukuk, makmumnya belum selesai. Baru iyyaka na'budu wa ulang lagi, iyyaka na'budu, ulang lagi. Imamnya sudah sujud, batal salat si makmum. Maka ditunggu, kasihan. Ya. Semuanya pengen masuk surga kan, imam pengen masuk surga, makmum pengen masuk surga, sama-sama masuk. Jangan dewean mau masuk surga. Makmum yang telat juga misalnya sholat berjamaah ditunggu, jangan terburu-buru, ditunggu. Nah, sekiranya sudah pas, sudah sholat. Nah, itu jadilah imam atau jadi imam yang bijak. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan klasik nih. Jadi ketika masuk ke masjid kan kita disunahkan sholat setelah ke masjid. Begitupun setelah wudhu kita disunahkan sholat wudhu, sama-sama sababul mutaqaddim. Jadi ketika kita biasanya nak masuk masjid kan kita wudhu dulu, juga masuk masjid. Itu mana yang lebih afdal didahulukan antara salatul wudu, sunatul wudu, atau sunatul tahiyatul masjid? Yang pertama ya. Yang kedua, salat Jumat apabila ketinggalan rakaat, apakah masbuk ditambah satu atau masuk langsung ke zuhur? Yang terakhir ba'da salatul Jumat biasanya ada sebagian masjid itu wiridnya itu baca suratul Fatihah sab'ah marrah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Nas 7 kali. Itu apakah dasarnya, apakah itu lebih afdal daripada istighfar 3 kali, wa batas salam, dan seterusnya? Terima kasih banyak, syukran. Nah, pertanyaan yang pertama, kebetulan kita sholat sudah wudhu, masuk ke masjid, kan 2 sholat sunnah, tahiyatul masjid sama sholat sunnah wudhu. Yang mana didahulukan, sholat sunnah wudhunya atau tahiyatul masjid? Yang didahulukan adalah tahiyatul masjid. Jadi gampangnya lebih enak, dua-duanya sama, lebih mulia.
Lebih gampangnya apa? Kita masuk ke dalam masjid, usolli, itu sudah cukup. Dan ketika masuk ke dalam masjid, usolli, Allahu Akbar. Kan kalau sholat sunnah itu kan qasdu fi'li kan, usolli juga. Itu cukup. Kayak mana seandainya kalau niatnya dua, usolli sunnat tahiyatul masjid wa sunnanul wudu, raka'ataini Allahu Akbar. Boleh digabung sholat sunat tadi 2 rakaat dengan dua niat. Atau misalnya yang mana didahulukan, tahiyatul masjid atau sunnah wudu dulu? Ya, tahiyatul masjid, setelah itu sunnah wudu. Kalau waktunya memang luas. Ya, kalau waktunya luas, boleh dua-dua. Atau digabung misalnya sempit. Nah, sebentar lagi nampaknya nih ada apa-apa, imam mau sholat. Sudah inti gabung sunnah wudu sama tahiyatul masjid. Nah, itu cukup diniatin dalam hati usolli sunnat tahiyatul masjid wal wudu. Raka'ataini Allahu Akbar. Cukup. Yang tidak boleh itu ditinggalkan dua-duanya. Ya, langsung kecuali kalau imam sudah takbiratul ihram. Ala kulli hal. Ini adab ketika kita masuk ke dalam masjid, disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Ini amalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak mana seandainya tidak terkejar? Ini apa namanya? Antisipasi kalau misalnya kita masuk ke masjid, kebetulan mau tahiyatul masjid misalnya, tidak terkejar kita mau sholat, orang sudah mulai palaknya berputar-putar, misalnya si imam dari makmum yang lain juga nak sholat cepat kayak itu. Nah, sudah kita masuk ke masjid niatnya i'tikaf dan kita baca baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini menduduki kedudukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi dapat pahalanya tahiyatul masjid. Baca baqiyatus sholihat juga. Cukup. Atau kebetulan dia tukang ini bentar keluar, bentar masuk, bentar keluar, bentar masuk. Setiap masuk masjid sunat tahiyatul masjid kan. Repot mau sholat dulu. Akhirnya dia baca itu sudah cukup. Dia dapat pahala 2 rakaat tahiyatul masjid. Pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Salat Jumat? Oh, masbuk. Ketika dia ketemu 1 rakaat dengan imam, itu tambah 1 rakaat sudah cukup. Kapan ketemu 1 rakaat dengan imam? Ketika di ruku yang rakaat kedua. Misal kita datang nih, telat, rakaat pertama sudah selesai, kita masuk mau takbir, imamnya sudah ruku, langsung kita niat takbir Allahu Akbar, langsung ruku dengan imam, itu dapat 1 rakaat. Itu batasannya. Kalau imam sudah i'tidal ataupun kita imamnya sudah ruku, rakaat kedua, kita baru turun, ini tidak dapat 1 rakaat, maka kita menyempurnakan sholat duhur. Kalau ketemu 1 rakaat, ya nambah 1 rakaat, dapat Jumatnya. Tapi pahalanya wallahu a'lam. Aku dapat apa dia? Kalau kulit telur mungkin. Ya, kalau mau dapat masih dapat. Wallahu a'lam. Tapi kalau niatnya sudah apa? Karena apa? Karena ada halangan atau misalnya contoh hujan. Dan nunggu hujan akhirnya telat sholat. Itu darurat, alasan. Kalau dia dapat 1 rakaat, terusin nambah 1 rakaat. Kalau misalnya 1 rakaat telat rukuknya dengan makmum, maka dia menyempurnakan sholat duhur. Yang terakhir, oh yang mana afdal? Ya semuanya afdal. Ya semua zikir itu afdal. Tetapi yang dibaca, misalnya Al-Fatihah 7 kali. Surah Al-Fatihah itu baca Al-Quran mana afdal dengan zikir. Zikir subhanallah
sama baca Al-Fatihah. Mana afdal? Al-Fatihah. Tambah lagi Al-Ikhlas 7 kali misalnya. Sama Alhamdulillah. Mana afdal? Afdal Al-Ikhlas. Ala kulli hal ya. Ini mau riwayatnya ya, itu semuanya dari kalamullah, itu lebih afdal daripada zikir yang lainnya. Nah, tetapi ala kulli hal, ini perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika selesai sholat. Mana yang lebih enaknya, yang lebih afdal itu biasanya hari Jumat. Ini pendapat Imam Ghazali. Ini zikirnya Imam Ghazali. Baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu biasanya imam rotib Fatihah atau masih ini Subhanallah masih kan? Subhanallah. Kalau yang di masjid-masjid yang lama-lama itu, yang besar-besar, itu pakai zikirnya tetap Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu dia zikir biasanya Dzikri la ilaha illallah. Setelah zikir itu baru baca ilaina rabbiyal ma'bud, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu baru dia doa. Boleh misalnya dipisah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu rotil Fatihah langsung doa, boleh. Atau misalnya diringkas, baca zikirnya setelah zikir Al-Fatihah, setelah itu langsung doa. Kita tengoklah situasi daerahnya masing-masing. Ada misalnya habis Jumatan, dia bacanya kayak gitu, ya gitu ikutin. Ada juga yang sebelahnya tak, cuma zikir habis zikir langsung Al-Fatihah. Ada juga masjid yang tak baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan tak baca juga zikir ya 33 itu, langsung Al-Fatihah, langsung doang. Ya, kita tengok sikon daerah masing-masing. Jangan kita paksakan misalnya di daerah ini biasa zikir 3 kali, akhirnya baca Al-Fatihah 7 kali, kabur semua orang. Tengok kondisi tempat masing-masing. Nah, sampai di sini ada ditanyakan fadhil. Ini tentang rukun khutbah ini. Rukun khutbah itu kan berurutan, Bim. Jadi apa yang harus dilakukan imam kalau dia terlupa dari rukun khutbah, atau mungkin ada fenomena imam baru gitu, misalnya yang dia baru pertama kali khutbah Jumat gitu, terus grogi misalnya gitu kan, yang seharusnya rukun pertama itu alhamdulillah, tapi dia karena grogi tadi auzubillahi minasyaitonir bismillah gitu kan. Nah, lantas hukumnya jadi gimana? Terus bagaimana dia harus melakukannya gitu? Khotib lupa misalnya, lupa alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu dirubah auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya langsung inti khutbahnya, tidak pakai hamdalah lagi. Misalnya pas sudah dia khutbah itu pertengahan ingat misalnya, oh tadi tidak pakai hamdalah misalnya, itu diulang lagi, diputar dari awal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cari hamdalah yang singkat. Di dalamnya ada hamdalah, setelah itu salawat sama Nabi SAW, dan dimasukkan wasiat ditakwanya. Wasiat ditakwa. Setelah itu nyambung khutbah setelahnya. Ya, nyambung khutbah setelahnya. Sisa khutbah bahasa Indonesia itu yang dikit ditambah lagi. Nah, baru ditutup khutbah yang keduanya, mulai lagi hamdalah, salawat sama Nabi, wasiat bertakwa. Nah, setelah itu doa untuk orang muslim dan muslimah. Sebenarnya khutbah itu tidak harus inti di dalamnya, rukunnya yang harus dipenuhkan. Inti khutbah, misal khutbah pertama nih, alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selesai. Misalnya adalah Al-Quran, la taqrabu zina, misalnya, janganlah engkau dekati zina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Duduk. Khutbah kedua lagi. Sudah, khutbah kedua, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum binafsi bitaqwallah. Diulang lagi dah bro. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sudah, tutup langsung, selesai. Aqimus shalah. Kan intinya itu cuma. Ya bukan ceramah yang panjang-panjang lebar, itu bukan. Ya, inti rukunnya itu yang intinya di dalamnya. Nah, kalau pembahasannya itu apa pelengkapnya weh? Lengkapnya. Nah, sudah itu sah. Nah, itu antisipasinya untuk kapan? Ketika kebetulan inti ada di sop kedua, ketiga atau pertama, khotibnya pingsan misalnya. Kalau saya lagi khutbah pingsan khotibnya, itu kalang kabut tuh kan? Nah, inti naik ke atas, hamdalah, salawat sama Nabi, wasiat taqwa, sudah. Duduk, khutbah kedua, kayak gitu lagi, doa terakhir, selesai. Supaya kenapa? Supaya Jumatannya sah. Jangan gara-gara ada yang pingsan sudah hilang, bubar semua. Ada yang balik sholat duhur lagi, ada yang di dalam masjid sholat duhur. Itu biasanya dikasih peringatan lah. Biasa ada undangan tuh kan. Undangan misalnya bulan sekian, misalnya 1 tahun tuh dapat ngisi khutbah 3 atau 4 kali misalnya. Nah, jadi pengurus masjid dibuat di situ ditambah. Nah, minta tolong rukun-rukun khutbah itu jangan ditinggal. Kalau bisa lagi tambah lagi. Nah, kalau pengurus masjid tak mungkin lah ngajari ustadz khutib itu khutbah lagi kan, karena sudah paham. Nah, ada juga sebagian kalau alirannya berbeda yang repot. Kalau alirannya berbeda yang susah. Tapi kalau kita dengar juga yang aliran beda itu hamdalahnya tetap salawat sama Nabi ada kan, wasiat bertakwanya, doa muslimin wal muslimatnya ada kan, ada. Yang bedanya cuma tidak baca basmalah. Hah? Dan kalau paham yang ada di Jambi Indonesia ini itu tidak baca dia. Kalau yang di Syekh Sudes, ya, kayak Imam Mekah itu baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahnya di jaharnya. Itu sah. Kalau yang tidak baca ini kebetulan kita madhabnya Imam Syafi'i, dia tidak bermadhab yang repot. Kalau yang bermadhab dia ada dalil nasnya. Ini tidak bermadhab dan faham akidahnya berbeda. Kalau ditanya apa madhabnya, saya tidak bermadhab. Karena Nabi tidak memerintahkan kita bermadhab. Nah ini sudahlah. Suruh dia sholat sama botol aqua. Nah itu sholat sama botol. Nah, karena kenapa? Tidak sama paham. Kalau kita tahu misalnya orang itu tak baca Al-Fatihah, kita cari masjid yang memang baca Al-Fatihah. Jangan kita ikuti. Kecuali kalau dia madhabnya misalnya Maliki, madhab Malik, misalnya madhab Malik, dia baca Fatihahnya sir, ya sudah bosak kita ikuti. Tapi ada yang bilang, Beb, imam itu kan nanggung sholat makmum kan, ya sudah suruh dia nanggung. Lagi kalau di akhirat misalnya bilang tidak sah sholat kita, karena dia tidak baca Al-Fatihah Bismillah tadi, dia yang nanggung adalah imam. Sudah. Kalau jadi makmum nih happy baik. Yang jadi masalah nih jadi imamnya. Tapi ada ulama
Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ketika beliau ke Mesir disuruh jadi imam. Kan di Mesir itu madhabnya kan tidak dijaharkan bismillah. Beliau tidak menjaharkan bismillah, tetapi sir, bismillahirrahmanirrahim, baru hamdalah. Itu baru ulama. Kalau ulama itu dia memahami tempat di mana dia singgah. Kalau misalnya dia jadi ulama, misalnya di tempat itu madhabnya madhab apa, misalnya tidak baca kunut misalnya, ya sudah dia itu baca kunut. Atau misalnya tidak baca basmalah tapi sir, nah itu dia tetap sir. Ada yang ditanyakan lagi? Fadhol. Yang repot itu madhab yang merasa benar. Imam Syafi'i itu aja, Imam Syafi'i itu ilmunya Masya Allah lebih cerdas dari imam-imam yang lain. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadisnya itu sahih, berarti itu adalah madhabku. Kalau zaman sekarang enggak, saya yang paling benar, saya yang paling hebat, saya yang paling kuat. Nah, jadi kalau kita belajar madhabnya Imam Syafi'i, ya kita akidahnya, paham-pahamnya, sholatnya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jangan ikut-ikutan. Ada juga yang lebih keren lagi ketika bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud, tangannya gini. Ngepal, boleh tak ngepal? Ngepal kayak gini, ngangkat dari sujud. Boleh atau tidak? Boleh. Jangankan ngepal, inti bangkit dari sujud, jari sikok pun boleh. Atau pakai kelingking tegak, boleh, tidak masalah. Nah, tapi ketika kita ibadah, ya, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngilangi ego kita. Ya, siapa yang disembah ini? Ya, dia merasa lemah di dalam ibadahnya kita. Dia merasa lebih kuat. Kalau pakai ngepal itu ada kayak petinju nih. Ada sebagian ulama memperbolehkan dikepal. Karena kenapa? Karena dikepal ini kerjaan apa? Kerjaan tukang ngaduk kue, pengadon apa? Ngadukan tepung itu. Kalau di Arab sana dipakai ini, ditepuk atau dikepal. Karena dia tukang kue, masuk akal. Kalau dia petinju juga masuk akal. Dia dikepal. Alhamdulillah, itu seperti yang tuntunan yang dituntunkan oleh Imam Syafi'i. Kita ngangkat, kita letakkan ini telapak tangan kita, baru kita angkat. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita melihatkan kekuatan. Ada juga yang sujudnya panjang. Tapi kalau dia mau panjang, dia mau ngepal, terserah dia. Yang penting dia sholat. Jangan kita larang. Nanti mau panjang juga, kaki ke belakang, kepala ke depan, tidak apa-apa. Penting dia sholat. Mau dikepal tangannya atau pakai jari sikok, tidak apa-apa. Yang penting dia masih sholat. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan habis ini? Insyaallah minggu depan kita masuk pembahasan tentang rukun di dalam tumakninah dan sebab-sebab sujud. Ini penting nih. Nah, penting di dalam ibadah. Ini asbab daripada sujud sahwi. Apa saja yang disunnahkan untuk sujud sahwi ketika meninggalkan salah satu yang bakal disebutkan nanti. Ya, banyak. Ya, di antaranya apa? Ada orang yang meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal, apakah sunnah sujud sahwi atau tidak? Atau dia meninggalkan kunut, apakah sunnahkan sujud sahwi atau tidak? Atau dia meninggalkan ruku,
Meninggalkan ruku, didatangkan ruku, apa sujud sahwi saja? Nah ini insya Allah bakal kita bahas minggu depan. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kul halan Allah firad dhunub wa yusrah al-qulub wa yusrah al-uyub yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahal wal mal wal iyam wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yatawallana bi wilayatihi wa ayyahfadana min syarri bariyatihi wa ayyahfadana bi taksirina fi haqqihi wa fi haqqi nabi wa fi haqqi al-ajwadina huquq al-waliyyin wa huquq al-jami'il muslimin anna Allah yubarik lana fi awqatina أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذي معصية إلا أزيد طاعة ومن حليل وسجي ما عليك لهات دنيا كلها مرضية ويشفي أمراضنا ويصحي أرضنا ويتلع أمرنا مع لطف العافية ويسين السابقة حسن خاتمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشر